Selamat datang kembali, masih terkait dengan fungsi logika pada Microsoft Excel. Dan untuk pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi if error ya pada Microsoft Excel. Tapi sebelum kita bahas mengenai fungsi if error ya pada Microsoft Excel, kita akan bahas sedikit mengenai pesan error atau nilai pesan kesalahan yang dihasilkan oleh sebuah rumus atau fungsi di Excel. Nah, pesan error pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai value. Ya, jadi nilai pesan kesalahan ini ya itu biasanya muncul, ya ini salah satunya ya. Itu ada tipe data yang dijumlahkan itu bukan angka. Ya, jadi ini salah satunya. Misalnya di sini ya, saya akan coba menjumlahkan nilai dari sel B4 dengan nilai yang ada pada sel C4. Di sini saya ketik sama dengan, kemudian saya klik sel B4, lalu tambah dengan nilai yang ada pada sel C4. Nah, begitu saya menekan tombol enter di keyboard, maka akan menghasilkan nilai pesan error yaitu value. Ya, kenapa value? Karena nilai yang ada pada sel C4 itu bukan data angka, ya, tapi data string ya atau data test. Ya, kalau saya ganti di sini 12, maka nilai pesan error itu akan hilang ya. Jadi itu salah satunya. Ada eh, data yang dijumlahkan itu bukan angka. Makanya error ini muncul. Nah, pesan error selanjutnya yaitu div slash 0. Nah, pesan kesalahan ini muncul, ya ini salah satunya, itu ada data angka yang dibagi dengan 0. Nah, misalnya, ini akan saya contohkan di sini, ketik sama dengan, kemudian saya akan coba membagi nilai yang ada pada sel B5 dengan nilai yang ada pada sel C5. Nah, kalau saya enter di sini, ya pesan errornya tidak muncul, tapi begitu saya ganti di sini 0, kalau saya enter, nah maka pesan kesalahan ini muncul ya, div slash 0, yang artinya angka tidak bisa dibagi dengan 0. Ya, jadi ini salah satunya ya, pesan kesalahan ini muncul. Nah, pesan kesalahan selanjutnya yaitu null. Nah, biasanya pesan ini muncul, ya ini salah satu juga bahwa fungsi Excel yang digunakan itu tidak mengenali rentang sel. Nah, misalnya kalau saya ketik di sini sama dengan ya, kemudian saya pilih sel B4, lalu spasi, saya pilih sel B6, lalu spasi, saya pilih sel B8. Nah, begitu saya menekan tombol enter di keyboard, nah yang terjadi adalah error annual, yaitu gara-gara Excel tidak mengenali rentang sel B4, ya, B6, dan B8, yaitu gara-gara ada spasi sebagai pemisah antar sel. Ya, nah, ini biasanya kita gunakan titik 2 ya seperti ini untuk memisahkan antar sel. Nah, kalau saya enter, nah tentu error annual ini akan hilang. Jadi itu penyebab salah satunya ya. Excel tidak mengenali rentang sel. Nah, selanjutnya pesan error NA. Nah, biasanya error ini muncul itu gara-gara nilai yang dicari itu tidak ada pada tabel referensi atau tabel sumber data. Nah, misalnya, ini akan saya contohkan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Ketik sama dengan, kemudian fungsi VLOOKUP, lalu buka kurung. Nah, untuk lookup value, saya isi dengan 100, lalu pisahkan titik koma. Kemudian untuk tabel array, ini saya blok ya, mulai dari sel B4 sampai sel B8. Kemudian saya pisahkan dengan titik koma. Lalu call index namanya saya isi dengan 1, lalu titik koma. Kemudian lookup value-nya saya isi dengan false. Kemudian tutup kurung. Ya, jadi maksud dari rumus ini, saya mencari nilai 100 ya pada rentang sel ya, sel B4 sampai sel B8.
Ya, kalau saya enter, ya maka akan menghasilkan error NA. Kenapa? Karena pada sel B4 ya sampai sel B8 itu tidak ada angka 100. Makanya dia akan menghasilkan error NA. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti 100, nah maka error NA ini akan hilang. Ya jadi intinya error NA ini ya akan muncul ketika ya tidak ada nilai atau data yang dicari ya pada tabel referensi atau tabel sumber data. Nah, pesan error selanjutnya yaitu name. Nah, salah satunya pesan ini muncul itu dikarenakan ada fungsi yang tidak dikenali oleh Microsoft Excel. Nah, misalnya kita akan menggunakan fungsi penjumlahan total ya. Itu ada fungsi yang namanya sum. Kalau saya ketik seperti ini, sum, lalu buka kurung, kemudian saya mau cari jumlah total mulai dari sel B4 sampai sel B8. Lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka akan menghasilkan pesan kesalahan name. Nah, kenapa name? Karena fungsi sum ini ya tidak dikenali oleh Microsoft Excel. Yang dikenali itu sum. Kalau saya enter sekarang, nah baru dia menghasilkan 150. Ya, ini saya kembalikan name ya. Jadi itu pesan ini muncul gara-gara Excel tidak mengenali fungsi atau rumus yang kita gunakan. Makanya muncul error name. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik kita ya mengenai fungsi if error. Jadi fungsi if error ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan nilai pesan error yang dihasilkan oleh sebuah fungsi atau rumus di Excel. Dan akan mengembalikan suatu nilai yang ditetapkan jika fungsi atau rumus Excel yang kita gunakan menghasilkan nilai error. Nah, jika fungsi Excel tersebut tidak menghasilkan pesan kesalahan, maka akan menghasilkan nilai yang seharusnya berdasarkan fungsi atau rumus yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk error value ini ya kita bisa ganti dengan nilai yang kita tetapkan menggunakan fungsi if error. Nah, caranya di sini kita tambahkan fungsi yang namanya if error. Lalu buka kurung. Nah, kemudian setelah buka kurung ya yang diminta itu adalah value. Ya, value-nya itu sudah ada B4 ditambah C4. Nah, pisahkan dengan titik koma. Kemudian nilai yang akan ditampilkan jika rumus atau fungsi yang kita gunakan menghasilkan nilai error. Ya, dalam hal ini value ya, kita akan ganti sebuah nilai tertentu atau nilai yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan fungsi rumus yang kita gunakan. Nah, misalnya, ini saya bungkus dengan petik 2 ya. Nah, karena value ini muncul gara-gara kita mencoba menjumlahkan sebuah nilai ya, yang mana nilai tersebut bukan data angka. Jadi saya bisa tambahkan seperti ini. Nilai yang dijumlahkan itu bukan data angka. Lalu tutup kurung. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka yang diambil itu data angka ya, bukan lagi nilai value. Jika fungsi Excel tersebut tidak menghasilkan pesan kesalahan, maka akan menghasilkan nilai yang seharusnya berdasarkan fungsi yang kita gunakan atau rumus yang kita gunakan. Kalau saya ganti di sini data angka misalnya 2, kemudian enter, ya maka nilai if error itu tidak ditampilkan. Jadi nanti nilai if error ini akan muncul ketika menghasilkan nilai pesan error. Ya. Nah, selanjutnya error div ini bisa kita juga ganti ya. Nah, tinggal kita tambahkan fungsi if error di sini. If error
lalu buka kurung. Kemudian di sini pisahkan titik koma, kemudian nilai yang akan ditampilkan sebagai pengganti pesan error dari div/0. Ya, tadi angka tidak bisa dibagi dengan 0. Balas petik, lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Ya, kalau saya ganti 4 sekarang, maka nilai pesan error itu akan dihilangkan dan akan menampilkan nilai yang seharusnya berdasarkan fungsi yang kita gunakan atau rumus yang kita gunakan, yaitu B5 dibagi C5. Ya, jadi begitu mengenai fungsi if error pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengganti nilai pesan error yang dihasilkan oleh sebuah fungsi atau rumus di Microsoft Excel. Dan selanjutnya file ini nanti teman-teman bisa download ya. Nanti linknya akan saya simpan di kolom deskripsi video ini sebagai bahan latihan mengenai fungsi if error. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.